Selamat datang dengan Hadi Pranoto dalam mata kuliah User Experience Design for Beginner dengan subtopik membuat prototipe. Prototipe apakah itu? Prototipe adalah sebuah gambaran simpel ya dari sebuah produk final yang akan digunakan untuk menggambarkan produk tersebut dan digunakan untuk testing sebelum produk tersebut di launch. Prototipe merupakan sebuah proses, bukan produk akhir. Prosesnya dapat iteratif, artinya dapat berulang-ulang. Tujuan dari sebuah prototipe ya adalah untuk melakukan testing atau validasi terhadap fungsionalitas dari sebuah produk atau sebuah desain. Bagaimana produk tersebut seharusnya berjalan. Kemudian kegunaan lainnya adalah mengidentifikasikan isu atau hal-hal yang mungkin terjadi, error yang terjadi, atau apa saja yang terjadi ketika sebuah elemen atau sebuah bagian dari produk itu kita lakukan aksi tertentu. Kemudian untuk memvalidasikan user experience atau pengalaman user yang akan atau muncul ketika kita menggunakan produk tersebut. Dengan prototipe yang mirip dengan produk, kita dapat membayangkan bagaimana sebuah produk akan memberikan pengalaman yang seperti apa kepada usernya. Bagaimana metode yang bisa digunakan ketika menggunakan atau membuat sebuah prototyping. Jenis-jenis prototype itu ada macam-macam ya. Pertama ada low fidelity prototype, di mana prototype jenis ini belum mencerminkan bagaimana sebuah produk tersebut seharusnya dibuat, lebih kepada desain atau fungsionalitas yang seharusnya ada. Yang kedua adalah high fidelity prototype, di mana prototipe ini sudah menyerupai produk aslinya, feel-nya sudah seperti produk aslinya, fungsionalitasnya juga sudah mirip dengan produk aslinya, hanya saja belum sempurna. Lalu bagaimana kita membuat sebuah prototipe? Prototipe dapat dibuat dengan menggunakan whiteboard. Kita dapat membuat prototipe dengan menggambar pada sebuah whiteboard atau membuat sketsa pada sebuah kertas menggunakan pensil, atau dengan teknik yang lebih baik membuat storyboarding, atau kalau topik yang sebelumnya dengan nama wireframe, kurang lebih itu adalah sesuatu hal yang sama. Atau membuat kartu-kartu ya yang terbuat dari kertas yang bentuknya sama dengan produk yang akan dibuat. Intinya banyak cara yang dapat kita pakai untuk membuat sebuah prototipe. Bahkan sebuah software pun ya, sebuah aplikasi pun dapat kita gunakan untuk membuat prototipe. Lalu ada berapa macam prototipe? Ya, bisa berupa paper prototype, bisa juga digital prototype. Kalau paper prototype ya, itu prototype yang kita buat dengan kertas, sedangkan kalau untuk digital prototype itu adalah prototype yang kita bangun, kita buat menggunakan aplikasi atau tools, wireframing, dan sebagainya. Bahkan
seringkali kita melihat sebuah produk bisa juga dibuat dengan digital printer atau lain sebagainya. Produk tersebut digambarkan dalam bentuk 3 dimensi, tapi belum sebagai produk jadi tersebut. Jadi hanya berupa gambaran. Oke. Berikutnya kita bahas lebih detail tentang paper prototyping, ya. Tujuannya adalah apa? Membuat prototype yang digunakan untuk desain awal, desain pertama kali sebelum desain yang lebih berat atau desain yang lebih rumit dibuat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsep terlebih dahulu, untuk memberikan masukan kepada developer atau desainer ketika membuat produk tersebut. Akan sulit sekali sebuah produk kalau belum apa-apa kita sudah buat produk tersebut mirip dengan bentuk aslinya. Sedangkan kebutuhannya, bentuknya, apa yang dimau dan sebagainya itu belum jelas. Lebih baik kita gunakan prototipe yang mudah dulu dengan cara membuat pada sebuah kertas. Ya. Prototipe jenis ini murah, ya, karena kalau kita lihat toolsnya hanya berupa pensil atau bolpen, kertas, gunting, atau hal-hal yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya apa? Prototipe dengan menggunakan kertas simple, tidak rumit, mudah dibuat. Kedua, biayanya murah. Kita tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk membuat prototipe tersebut. Ketiga, fleksibel. Prototipe yang kita gambarkan pada kertas mudah saja diubah karena membuatnya juga mudah. Ketika ada konsep baru atau desain baru yang ingin diubah, kita bisa langsung segera mengubahnya. Kerugian membuat prototipe menggunakan kertas. Biasanya skalanya tidak seperti dengan bentuk aslinya. Kadang bisa lebih kecil atau lebih besar. Kedua, tidak bisa digunakan sebagai alat untuk interaktif. Ya, namanya gambar tidak mungkin interaktif dapat digambarkan dengan sebuah kertas, ya, dengan sebuah desain pada sebuah kertas. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah prototipe menggunakan sebuah kertas. Prototipe berikutnya adalah digital prototype. Pada digital prototype kita membuat prototipe menggunakan bantuan sebuah software, ya, untuk mendesain bagaimana produk tersebut seharusnya berjalan, bagaimana sebuah produk tersebut seharusnya dibuat. Aplikasi yang bisa digunakan bisa dari yang paling sederhana yang terdapat hampir di setiap komputer, yaitu PowerPoint, atau menggunakan aplikasi yang lebih mahal sedikit, menggunakan Adobe Photoshop. Kemudian bisa juga menggunakan Visio, Microsoft Visio, atau tools atau aplikasi yang memang sengaja dibuat untuk prototyping seperti Axure, RP, Adobe Fireworks, atau aplikasi Just in Mind yang nanti saya akan demokan.
Keuntungan menggunakan digital prototype.